Kalau kalian penasaran gimana caranya atur budget untuk punya badan bagus, terlepas dari finansial status apapun yang kalian ada sekarang, kalian mungkin suka sama apa yang bakal gue bagiin di video ini. Jadi mau kalian kaya, mau kalian gak ada uang, atau kalian biasa aja menengah gitu ya, semua itu ada strateginya. Gimana caranya kita bisa manfaatin apa yang kita punya untuk berprogres dalam bidang fitness ataupun dalam tahap ketika kalian pengen punya badan bagus. Gue bukan financial advisor, tapi ini adalah suatu hal yang udah gue rangkum bertahun-tahun dalam melatih orang-orang dengan financial background yang berbeda. Tapi yang pertama gue harus ngomong ke kalian dulu, kalian itu harus jujur sama diri sendiri dalam tahap ini. Jadi ketika kalian memang ngerasa kalian gak punya uang yang cukup gitu atau masih susah, ya kalian ngaku sama diri kalian sendiri. Jangan kayak, oh gue oke-oke aja kok. Jadi jangan membohongi diri sendiri gitu. Jadi kalian harus tahu titik kalian tuh sekarang ada di mana. Jadi phase atau pembagiannya gue bagi jadi 3. Ada 3 phase. Phase pertama adalah ketika kalian belum punya finansial yang stabil gitu. Jadi pendapatan kalian masih rendah dan belum tentu masuk gitu secara rutin. Selanjutnya adalah phase kedua. Phase kedua ini finansial kalian itu mulai ada, pemasukan kalian mulai cukup, dan mungkin ada spare uang lebih yang kalian pengen investasikan dalam bentuk fitness atau dalam bentuk misalkan kalian pengen punya badan bagus. Phase yang ketiga adalah ketika kalian udah punya uang yang lebih dari cukup. Biasanya tapi pada phase 3 ini constraint atau permasalahannya adalah permasalahan waktu dan energi. Langsung aja kita masuk pada phase pertama. Jadi pada phase pertama ini kalian belum punya pemasukan yang tetap gitu dan mungkin cenderung pendapatan kalian tuh masih rendah. Tapi pada titik ini mungkin kalian ingin berprogres atau punya kerinduan atau kehausan untuk berprogres gini. Gue pengen belajar soal gym, gue pengen belajar soal fitness dan lain-lainnya. Ini yang harus kalian lakuin. Kita gak usah bohong, di phase pertama ini kalian harus kerja lebih keras. Mungkin kata-kata yang lebih baik adalah gimana caranya kalian ningkatin income kalian. Ketika kalian mau belajar, mungkin aja ada banyak ilmu di luar sana yang gratis. Tapi untuk eksekusinya mungkin kalian harus beli makanan yang lebih mahal atau kalian harus ikut atau datang ke suatu gym gitu ya. Dan itu semua perlu yang namanya uang. Jadi saran gue, kalian coba ningkatin income kalian dulu sebagai prioritas utama kalian. Either itu melalui jalan investasi, investasi ke otak, contohnya ikut seminar, kalian belajar skill yang memang high demand. Gue rasa itu semua udah dibahas banyak oleh edukator-edukator financial di luar sana. Kalian bisa coba cari dan make sure kalian tuh benar-benar lakuin dan kerja lebih keras. Jadi sekarang kalian udah paham nih, gue harus naikin income gue. Jadi ada 2 aspek yang gue mau bahas dulu. Yang pertama soal training. Untuk training, gue mau kalian note 3 hal ini. Yang pertama adalah cari gym yang lebih murah. Gymnya nggak usah yang mahal, bener-bener kalau kalian bisa dapat gym dengan harga misalnya kayak dulu gue 90.000, ya gak apa-apa, join aja dulu. Yang penting adalah ada alat, ada tempat, dan ada kemauan dari kalian. Yang penting adalah kalian belajar prinsip-prinsip dasar dari latihan dulu. Yang kedua adalah calisthenics can be your friend. Kalau kalian tahu bodyweight training kayak pull up, dips, push up, atau kita bisa sebut calisthenics, itu bener-bener bisa membantu kalian pada tahap ini. Karena apa? Pertama, biasanya tempat calisthenics itu harganya gak mahal atau bahkan gak bayar sama sekali. Karena di dekat rumah gue ada kayak taman gitu dan dia ada tiang pull up-nya. Jadi kalian bisa mulai belajar dari sana. Yang ketiga, poin 3 itu adalah minimalistic basic training. Karena kalian itu juga butuh waktu untuk bekerja dan kalian harus bekerja lebih keras, jadi mungkin waktunya itu sedikit terbatas. Jadi kalian belajar dulu semua yang basic dan kalau bisa latihan kalian itu minimalis. Maksudnya gimana? Jadi misalkan kalian satu hari latihan full body, ya kalian nggak perlu untuk latihan banyak-banyak. Jadi bisa aja back kalian bisa pull up, push up, untuk chest, untuk lengan atau untuk shoulder kalian bisa pike push up atau misalkan dumbbell shoulder press. Untuk kaki misalkan kalian bisa belajar squat dulu, bisa pakai dumbbell atau barbell, dan kalian bisa Romanian deadlift. Atau kalau jika gym kalian tuh ada alatnya, alat untuk leg extension dan leg curl, ya kalian coba belajar itu dulu. Dan make sure latihan kalian tuh gak usah terlalu ribet biar kalian itu bisa punya energi lebih untuk kerja. Yang selanjutnya itu adalah nutrition, aspek nutrition. Ada 3 poin juga yang mau gue share ke kalian. Yang pertama itu adalah masak sendiri. Jadi ketika kalian masak sendiri, udah pasti bahan makanan itu jauh lebih murah ketimbang kalian beli makanan di luar. Dada ayam, telur, tahu tempe, makanan-makanan seperti itu yang harganya nggak mahal itu benar-benar jadi teman kalian. Dan ini nyambung ke poin kedua, cari sumber protein yang murah. Jadi murah itu jangan kalian lihat harganya sekali beli sekilo gitu, mungkin kelihatan mahal ya. Tapi kalian coba deh, sekali makan misalkan 100 gram dada ayam, maka itu bisa dibagi menjadi 10 porsi. Jadi bayangin 50.000 kalian bagi jadi 10 porsi, itu bisa sekitar 10 kali makan ya. Jadi menurut gue kalau kalian memang terbatas banget di budget, masak sendiri itu bener jadi pilihan utama kalian. Yang ketiga itu adalah coba untuk jadi realistis. Jadi misalkan kalian ngerasa makanan kalian itu nggak cukup proteinnya untuk mencukupi kayak 2 gram per kilogram berat badan, ya udah realistis aja. Yang penting kalian lakuin dulu sembari kalian menabung uang untuk nantinya bisa muter lagi uangnya
biar kalian bisa dapat modal untuk kemudian kalian investasikan ke bidang fitness untuk diri kalian. Yang selanjutnya adalah phase kedua. Phase kedua ini atau tahap kedua adalah ketika kalian udah dapat pendapatan secara tetap dan kalian itu bisa cukupin kebutuhan kalian dan mungkin ada spare uang sedikit yang untuk kalian pakai dan kalian ingin investasiin ke bidang fitness untuk diri kalian. Yang kalian harus lakuin ketika kalian udah mencapai tahap ini adalah rajin belajar. Percaya sama gue, fase kedua ini adalah waktu atau tahap yang kalian bisa belajar banyak di sini. Jadi kalian bisa tuh untuk mulai pakai spare waktu kalian untuk belajar soal fitness, soal gerakan lebih dalam lagi, soal anatomi, mungkin soal nutrisi. Ini bakal ngebantu kalian ketika kalian memang udah sibuk dan kalian udah tahu nih informasi apa aja yang nantinya bisa gue pakai ketika gue sibuk. Jadi biar gue udah tahu. Karena ketika waktu kalian udah dikit, contohnya nanti di fase 3, ketika waktu kalian udah sedikit, belajar itu jadi hal yang susah menurut gue. Untuk aspek training, ada 3 hal lagi yang mau gue kasih tahu. Yang pertama, cari gym menengah ke atas. Kenapa? Kenapa nggak kita tetap cari gym yang murah aja? Gak tau kenapa ya, gue suka kalau ketika gue ada uang lebih, gue bisa datang ke gym yang menengah ke atas. Gue ngerasa gue bisa network sama orang-orang yang hebat gitu loh. Dan percaya sama gue, ini banyak banget ngebantu gue kenal sama misalkan orang yang mau ngasih gue kerjaan. Ataupun nih kalian bisa ketemu orang yang memang jago di bidang fitness gitu. Jadi kan bisa belajar di situ. Jadi kesempatan ini kalian mau pakai untuk networking seluas-luasnya. Yang kedua itu ikut course dan belajar. Jadi misalkan kalian ada uang lebih tapi kalian ngerasa, oh gue gak bisa afford PT yang terlalu mahal nih. Coba kalian cari course-course yang mereka kasih, misalkan ya ada content creator yang memang ahli di fitness gitu, mereka buat course ya kalian bisa coba ikutin. Tujuannya untuk kalian belajar. Nanti apa yang kalian pelajari tinggal kalian aplikasikan ke latihan kalian. Yang ketiga adalah experiment with your training. Sekali lagi di sini adalah waktu terbaik kalian bisa belajar. Jadi eksperimen lebih banyak ketika kalian latihan. Cari gaya latihan yang kalian paling suka, yang kalian paling nyaman, yang kalian bisa eksperimen di gerakan tersebut. Untuk aspek kedua, nutrisi. Kalian sebaiknya tetap yang pertama masak sendiri, atau misalnya kalian udah ada uang lebih, mungkin cari ayam misalkan yang udah jadi sama bumbunya gitu untuk menghemat waktu. Tapi di sini lebih baik daripada phase yang pertama, ada sedikit wiggle room, jadi kalian bisa lebih eksperimen ke bahan-bahan makanan lainnya. Misalkan kalian bisa coba Greek yogurt, kalian bisa beli beef, atau kalian bisa coba lamb. Yang poin kedua adalah fokus ke sumber makanan yang berkualitas. Berkualitas tuh maksudnya gimana ya? Itu jangan yang terlalu junk food, jangan yang terlalu banyak nih fat, ataupun terlalu tinggi kalorinya. Jadi kalian fokus ke tipe makanan yang memang lebih tanda kutip sehat lah ya. Yang ketiga adalah mulai bisa invest ke suplementasi. Jadi ketika kalian punya uang lebih, kalian udah tabung, kalian bisa coba pakai suplemen. Tujuannya apa? Ya biar membantu kalian lagi nih. Mungkin kalian sembari belajar, kalian bisa mencukupi protein kalian misalkan dari whey protein. Kalian bisa cari brand-brand yang kalian suka, cari brand-brand yang reputable, pelajari, research lebih dalam terkait brandnya, dan lihat review-review dari orang-orang yang udah pernah pakai. Contohnya gue pakai Profus, misalkan gue mau pakai whey isolate gitu ya. Di Profus ini biasa gue pakai isolate matrix. Kita masuk ke phase atau tahap yang terakhir, yaitu phase 3. Jadi mungkin aja kalian udah jadi orang penting dalam suatu jabatan gitu, kalian udah punya uang yang lebih dari cukup, dan sekarang constraint atau batasannya adalah waktu dan juga energi, karena kalian juga harus kerja, kalian harus meeting, kalian harus bikin decision penting. Training dan nutrition kalian selain untuk punya badan bagus adalah gimana caranya bisa membantu kalian dalam produktivitas pekerjaan kalian. Jadi sebaiknya kalian juga belajar untuk lebih teratur dalam tidur, karena benar-benar tidur itu penting banget di decision making. Hal yang kalian harus lakukan di sini adalah prioritize dan organize. Kalian tahu kalian pengen punya badan bagus, kalian tahu kalian mau lebih produktif, udah waktunya sekarang kalian organize semua kehidupan kalian dan kalian prioritaskan. Jadi misalkan kalian emang pengen latihan, mau gak mau kalian harus paksa ada waktu dimana kalian bisa latihan. Kalian sempil aja di jam kerja kalian, misalnya di siang gitu ketika lagi break, atau mungkin kalian mau taruh di malam atau bahkan sebelum kerja. Jadi sebisa mungkin latihannya juga minimalis, jadi gak terlalu ribet, dan kalian organisasikin nih. Jadi kalian latihan hari apa aja, kalian masukin ke jadwal harian kalian, jangan sampai nabrak sama meeting. Intinya kunci yang di phase 3 ini adalah kalian harus bikin kehidupan kalian itu rapi. Jadi di sini gimana caranya lu tahu, Del? Karena gue juga punya klien yang dia ini posisinya tinggi gitu dan sibuk, dan ini selalu menjadi cara gue untuk menyelesaikan masalah mereka. Cara training dan nutrition lagi. Secara training, pertama investasikan uang ke coach. Jadi kalian di sini gue asumsikan udah punya uang lebih. Cari coach yang memang berkompeten, cari coach yang memang bisa dan tahu untuk mengatur jadwal kalian, cari coach yang memang dia itu kredibel. Dan percaya sama gue,
Dengan kalian punya uang lebih untuk bayar coach, kalian itu memangkas waktu belajar kalian memangkas waktu trial dan error kalian, jadi kalian bisa langsung fokus ke latihan yang udah paling optimal gitu. Yang kedua adalah prioritaskan waktu yang terjadwal, seperti yang gue sebut barusan, waktu harus kalian jadwalkan dengan rapi. Yang ketiga adalah minimalistic and personalized training. Di sini pola latihan kalian itu harus benar-benar personalized untuk diri kalian sendiri. Karena mungkin memang jadwal dari satu orang ke orang lain itu beda, ada yang cuma bisa 45 menit, ada yang bisa 90 menit, ada yang bisa 2 jam. Semua ini harus dicocokkan ke diri kalian lagi dan ke jadwal kalian. Dan sebaiknya nih menurut gue latihannya minimalis juga. Jadi nggak yang terlalu ribet, yang bisa kalian lakuin dengan cepat dan kalian bisa apply progression ke latihan tersebut. Yang kedua, secara nutrition. Di sini ini mulai tricky ya. Kalau menurut gue, yang pertama itu beli makanan dari luar. Loh, kok kenapa nggak disuruh masak sendiri? Kalau misalkan kalian udah punya pembantu atau asisten rumah tangga, atau kalian bisa ada orang yang memang masakin buat kalian, lebih baik. Tapi kalau kalian nggak ada dan kalian hidup sendiri, lebih baik beli makanan di luar. Kenapa begitu? Karena pertama, it saves time. Bayangin kalian harus pilih dulu ke supermarket makanannya apa, kalian harus beresin dulu, kalian harus cuci semua bahan makanannya, kalian harus masak, kalian harus cuci piring lagi. Bayangin waktu yang terbuang yang kalian harusnya bisa pakai untuk kerja dengan penghasilan yang besar. Karena pada phase 3 ini, waktu seseorang itu benar-benar sangat-sangat berharga. Kalau mereka skip 1 jam aja gitu, mungkin kerjaan mereka akan rugi banyak gitu. Jadi lebih baik kalian pakai leverage ini untuk mendelegasikan orang. Kalian punya uang lebih, kalian bayar orang untuk perhatiin soal nutrisi kalian. Yang selanjutnya adalah fokus ke protein yang berkualitas, karena di sini makanan kalian itu benar-benar akan mempengaruhi mood kalian. Apalagi ketika kalian decision making, ketika makanannya itu menurut gua kurang baik, tidur kalian bisa terganggu, dan kalian gak maksimal gitu, kalian gak ngerasa fit. Itu akan mempengaruhi pekerjaan kalian juga. Jadi sebisa mungkin memang prioritasnya adalah gimana caranya kalian bisa dapetin nutrisi yang full, nutrisi yang balance gitu dari segi mikro dan makronutrisinya. Poin terakhir adalah supplement is your friend. Ketika kalian nggak ada waktu, kalian harus sadar kalau suplemen itu benar-benar bisa bantu kalian. Contoh, vitamin. Ini semua akan membantu kalian secara fungsional dalam kerja ataupun latihan. Jadi jangan takut untuk investasikan uang untuk suplemen, apalagi suplemen yang berkualitas. Jadi secara kesimpulannya mungkin gak ribet ya, kalian harus jujur sama diri kalian sendiri, dan kalau misalkan kalian udah jujur, kalian bisa lewatin tuh tahap-tahapnya. Jadi menurut gue prioritas dari goal finansial gue sendiri adalah melewati dari tahap 1 yang dulu nih sampai ke tahap 3 nantinya. Tapi bukan berarti kalian gak bisa berprogres. Jadi gue gak mau ada victim mentality di sini. Gue gak ada duit bang, gue gak bisa beli whey protein, gue gak bisa beli dada ayam, gue gak bisa ikut membership gym. Ya semua itu cuma alasan karena gue breakdown semua phase pada video ini tadi. Jadi coba dengerin sekali lagi, coba resapi, coba tulis semua plan yang kalian mau lakuin di beberapa tahun ke depan. Semoga video ini membantu. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan komen dan semuanya. Support channel gue biar bisa lebih berkembang. See you in my next video.